Hai, saya Marta Suherman. Hari ini kembali ke sesi Q&A dan saya akan menjawab satu buah pertanyaan yang sudah masuk ke dalam inbox saya. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah kirim email ke martasuherman@gmail.com. Hari ini saya akan memilih satu buah email untuk dibahas. Email yang terpilih adalah email dari Yohanes San. Alamat emailnya adalah yohanesan70@gmail.com. Di sini ada tulisannya, Dear Marta Suherman, mohon untuk dibahas dan saran untuk foto outdoor saya. Untuk menambah skill, kebetulan saya punya produk clothing sendiri. Ke depan supaya lebih bagus dalam pengambilan foto model outdoor. Foto ini diambil pada saat ada orang foto-foto, lalu saya tawarkan foto gratis. Foto diambil dengan menggunakan Nikon D3300 dengan lensa Sigma 70-300mm. Foto pertama f5, kemudian shutter speed-nya 1/60 dengan ISO 200 dengan focal length 100 mm. Foto kedua dan ketiga menggunakan f5, kemudian shutter speed 1/6, ISO 200 dengan focal length 70 mm. Thanks and regrets, Yohanes San. Di sini ada dilampirkan 3 buah foto. Foto yang pertama dan foto yang kedua, serta foto yang ketiga. Sebelum saya masuk ke pembahasan hari ini, saya ingin mengucapkan makasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini, yang sudah support dari awal sampai sekarang. Saat ini channel saya sudah mencapai 125k subscriber. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe sekarang. Karena setiap minggunya saya akan mengupload 2 buah video yang membahas seputar tips and trik fotografi. Kemudian juga informasi buat teman-teman yang mungkin membutuhkan jasa fotografi, social media management, ataupun videografi, teman-teman bisa kontak ke nomor ini, karena di sini nanti akan dibantu oleh admin saya untuk kebutuhan-kebutuhan kamu. Teman-teman juga bisa kontak ke nomor tersebut kalau teman-teman membutuhkan pembicara ataupun juri untuk acara-acara, nanti akan dibantu oleh admin saya untuk menjelaskan paket-paket yang saya miliki. Nah, tema yang hari ini saya akan bahas mungkin seputar fashion fotografi buat teman-teman yang mungkin sekarang sedang beralih dari bisnis konvensional atau offline menuju bisnis online. Karena sekarang ini bisa dibilang, apalagi di masa pandemi ya, pandemi seperti ini semua orang kebanyakan melakukan transaksi secara online. Bahasa visual menjadi satu bahasa yang sangat penting ya, apalagi di Indonesia itu banyak banget penduduk Indonesia yang lebih suka melihat gambar daripada membaca. Nah, di sini kalau saya lihat dari foto yang dikirimkan oleh Yohanes, di sini ada 3 buah foto ya. Nah, dari foto-foto ini sebenarnya masih bisa dieksplorasi lagi. Jadi, buat teman-teman yang mungkin ingin berjualan secara online, terutama untuk produk-produk fashion seperti ini, mungkin ada beberapa poin yang teman-teman harus perhatikan. Mungkin kalau teman-teman di sini suka ngikutin saya punya YouTube channel, teman-teman mungkin pernah lihat di video saya sebelumnya yang saya pernah membahas mengenai foto-foto katalog, bagaimana tipsnya. Nah, teman-teman bisa klik di link bawah ini untuk mempelajari di video yang pernah saya buat. Nah, beberapa poin yang saya lihat dari foto yang dikirimkan ini, saya pikir mungkin tempatnya ini juga cukup menarik. Sebenarnya saya nggak tahu ini lokasinya di mana, tapi sepertinya seperti dari deretan ruko-ruko atau bangunan-bangunan yang cukup tua. Pemanfaatan bokeh di sini sebenarnya cukup efektif, tapi bisa dimaksimalkan lagi dengan melakukan eksplorasi dengan beberapa angle. Mungkin poin pertama yang harus dipelajari adalah mengenai baju sendiri ya, atau wardrobe atau fashion dari pakaian-pakaian yang mereka kenakan ini. Nah, kalau saya lihat di sini kan Yohanes ada bilang kalau punya produk clothing sendiri. Saya nggak tahu apakah produk ini yang dipakai oleh si wanita ini adalah produk dari Yohanes atau bukan ya. Yang pasti kita harus tahu bagaimana karakter dari pakaian-pakaian ini, karena fashion itu kan memiliki teori-teori sendiri yang mungkin teman-teman bisa searching juga di YouTube gitu ya, atau di Google. Sebenarnya baju-baju ini bagusnya ditampilkan seperti apa. Misalnya kalau kita bicara misalkan baju-baju casual. Baju-baju casual itu kan biasanya identik dengan kaos-kaos, pakaian yang sehari-hari gitu ya. Dan kalau saya lihat di sini juga kalau saya bisa nilai mungkin ini juga mau dimasukkan ke dalam kategori fashion yang lebih ke casual, yang daily gitu. Nah, di sini harus kita perhatikan baju ini kan kalau saya lihat dari outernya ini adalah sebuah kemeja ya.
Nah ini misalnya bahan ini kita mau bercerita tentang bahannya adem, kemudian juga nyaman gitu ya, atau misalkan bisa digunakan oleh para hijabers gitu ya. Nah di sini kita harus menampilkan bagaimana supaya terlihat nyaman. Bajunya itu terlihat memang nyaman digunakan. Di sini kalau saya lihat mungkin belum terlalu terlukiskan pada foto yang dikirimkan ini. Pada foto pertama, kalau saya boleh nilai, di sini ada beberapa cropping yang menurut saya masih kurang pas. Jadi di bagian tangan di bawah itu tangannya terpotong dan terpotongnya agak kurang nyaman. Lalu kemudian bagian tiang ini memang agak sedikit mengganggu ya, karena kita bisa melihat ini ada tiang gitu ya. Dan kalau memang teman-teman ingin menampilkan tiang atau apa, sebaiknya memang coba dibuat lebih estetis, misalnya tiangnya ini ada berderet gitu, kemudian teman-teman bermain dengan repetition. Nah itu mungkin bisa lebih cantik, tapi kalau tiang yang benar-benar frontal seperti ini sebaiknya dihindari. Kemudian sama halnya dengan foto yang ketiga. Foto ketiga ini juga ada railing tangga ini ya, itu juga menurut saya cukup distracting, cukup mengganggu. Karena kalau kita lihat secara exposure, tiang ini juga kan aluminium. Aluminium itu kan memang memantulkan cahaya, dan secara potensi warna atau kualitas warnanya ini putihnya itu benar-benar terang sekali. Jadi waktu saya melihat gambar ini, mata manusia itu cenderung melihat sesuatu yang lebih terang dulu. Jadi misalnya kita lihat warna putih dulu, baru kita mengeksplor warna-warna lainnya. Dan di sini warna putihnya ini cukup kuat. Jadi mata saya waktu pertama kali ngelihat, saya langsung ngelihat tiang aluminium ini yang menurut saya akhirnya membuat fokus orang yang melihat itu terganggu. Jadi poin pertama untuk memperlihatkan bajunya itu tampak menarik atau tampak adem atau nyaman. Nah di sini belum begitu terlihat. Dan di bagian foto ketiga ini juga ada beberapa bagian kemeja yang memang tekukannya mungkin perlu dirapihkan nantinya. Lalu kemudian di pose yang kedua juga saya belum bisa melihat seperti apa bajunya. Kalau memang ingin ditampilkan outernya dari bagian luar ini, sebaiknya dia disarankan untuk berdiri. Karena pada saat berdiri kita bisa melihat outernya itu sepanjang apa. Kemudian kalau mungkin teman-teman pernah melihat ada baju yang lebih dibuat sengaja seperti seolah-olah lebih flowing, itu memang memperlihatkan kepada orang yang ingin membeli kalau bahan ini terbuat dari bahan yang tipis dan juga nyaman. Jadi penting banget buat teman-teman untuk mengerti mengenai fashion itu sendiri. Jadi kalau fashionnya teman-teman mungkin ingin menampilkan sesuatu yang lebih informatif dari produk yang kita akan jual, sebisa mungkin kita menempatkan diri sebagai seorang calon konsumen. Jadi pada saat kita melihat gambarnya itu, kita harus tahu, pada saat saya ngeliat ini, kok saya ngeliatnya bajunya enak ya, adem gitu. Atau misalkan, saya ngeliat kayak gini, kok kayaknya kelihatan pas banget di badan gitu. Jadi ada sugesti-sugesti yang muncul pada saat kita melihat foto yang kita buat ini. Poin kedua yang saya mau beri komentar adalah mengenai komposisi. Jadi komposisi dari sebuah foto, terutama foto fashion, teman-teman harus perhatikan benar-benar apakah informatif atau tidak. Jadi misalnya, kalau kita ingin bicara, saya mau menampilkan sebuah foto dari baju dress misalnya, jadi pakaian yang terusan gitu, atau misalkan jumpsuit yang dari atas sampai bawah. Nah, kalau kita ingin menampilkan produk tersebut, otomatis kita harus memotret yang full body. Berbeda dengan halnya misalnya saya menampilkan foto jaket aja nih, jaket bagian atas saja. Mungkin teman-teman bisa menampilkan hanya setengah badan. Atau misalnya teman-teman ingin menampilkan gelang dari seseorang yang ingin kita jual. Nah, sebisa mungkin dibuat angle-nya itu terkonsentrasi pada si gelang tersebut, jangan terkonsentrasi pada bagian yang lain. Nah, sama halnya di foto ini yang saya tangkep lebih ke jualan kacamata. Karena kenapa? Pose yang dibuat oleh si model ini, dia memegang kacamata. Jadi pada saat kita memegang sesuatu, itu seperti menunjukkan bahwa kacamata lah yang menjadi fokusnya. Kacamata adalah highlight dari foto ini. Dan kalau dilihat dari foto pertama dan juga foto yang kedua, itu dua-duanya menunjukkan kacamata yang ingin diperjualbelikan.
Saya tidak melihat ini terkonsentrasi pada si bajunya itu sendiri. Nah, ini kembali lagi ke konsep yang kita ingin tampilkan, karena biasanya tangan itu pun bisa membantu menunjukkan bagian mana yang kita ingin highlight. Jadi misalnya kalau teman-teman mungkin ingin menjual sepatu gitu ya, jadi mungkin diambil bagian kaki, kemudian tangan kita diletakkan di dekat si sepatu itu sendiri, atau seolah lagi membetulkan si sepatu. Nah, itu pasti orang-orang akan merasa, oh memang ini yang dijual adalah si sepatu itu sendiri. Atau misalnya kita ingin menjual tas, jadi misalnya satu orang lalu kemudian tangan kita itu memegang si tasnya. Nah, tasnya inilah yang menjadi highlight atau produk yang ingin kita tampilkan dibandingkan dengan produk-produk lainnya yang menempel pada tubuh kita. Yang ketiga yang harus diperhatikan adalah pose. Jadi pose-pose dari setiap model yang kita gunakan itu harus benar-benar, kalau buat saya, buat produk seperti ini harus natural dan juga casual. Jadi jangan terlalu high fashion yang memang tekukan badannya itu mungkin agak berlebihan dan tidak normal gitu. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, kalau teman-teman ingin berjualan produk-produk fashion secara online, coba bikin pose-nya lebih natural. Jadi misalnya seperti posisi duduk ini buat saya agak kurang enak ya. Jadi kalau saya lihat di sini seperti orangnya lebih pendek gitu, lebih bantet. Dan kalau misalkan teman-teman mungkin menggunakan kursi di mana misalnya ada satu kaki yang lebih dipanjangkan sebelah, kemudian ditekuk sebelah, itu mungkin akan lebih menarik sehingga kakinya itu akan terlihat lebih jenjang. Dan kalau kita mungkin ingin berjualan celana gitu ya, mungkin akan terlihat lebih bagus atau terlihat lebih detail. Buat teman-teman yang mungkin masih belum ada ide mengenai bagaimana caranya mendirect post untuk model, teman-teman silahkan klik di video saya sebelumnya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan inspirasi lebih lanjut. Di sini kalau saya boleh sarankan buat teman-teman yang ingin belajar fotografi yang mungkin belum pernah memotret foto fashion ataupun produk-produk yang berkaitan dengan lifestyle seperti ini, ya ada bagusnya kalau kita memang bekerja sama dengan seorang model yang lebih berpengalaman. Kenapa? Karena ada kalanya kita itu belajar dari mereka. Jadi maksudnya kalau saya membayar seorang fotografer yang lebih profesional, dia sudah mengerti dengan baik bagaimana cara berbahasa dengan tubuhnya, bagaimana dia menampilkan sebuah produk dengan gerakan-gerakan tubuh. Nah, di sini kita akan belajar banyak hal. Jadi guru itu nggak sekedar guru fotografi, ada kalanya juga kita harus belajar dengan guru-guru lainnya nih, seperti misalnya makeup artist yang lebih profesional, terus kemudian juga model ya, yang mereka sudah memiliki jam-jam terbang yang lebih tinggi dari kita, kemudian juga fashion stylist. Nah, di sini kita bisa belajar banyak hal dari mereka. Jadi kalau teman-teman di sini mungkin belum ada ide seperti apa gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa mencari referensi-referensi di internet. Jadi kalau misalkan, oh saya belum punya budget misalnya, belum punya budget untuk bekerja sama dengan seseorang yang bisa dibilang profesional atau lebih berpengalaman. Nah, teman-teman mungkin bisa belajar bersama teman-teman lainnya yang masih sama-sama memulai di industri ini. Nah, mungkin referensi yang diperkaya. Jadi misalnya teman-teman bisa lihat karya siapa, mungkin fotografer fashion yang sudah lebih maju duluan gitu, udah belajar lebih lama. Nah, coba ditiru dulu. Jadi saya selalu mengingatkan buat teman-teman di YouTube channel saya tuh selalu bilang, mulai dulu, coba ditiru dulu. Jadi teman-teman meniru itu tidak masalah. Kita misalkan terinspirasi oleh satu orang fotografer, lalu kita meniru membuat karya seperti mereka. Nah, itu nggak ada masalah sama sekali. Dan untuk seorang fotografer yang lebih senior, biasanya kita juga senang kalau bisa menginspirasi kepada fotografer-fotografer yang baru belajar. Jadi buat teman-teman, misalnya saya ingin foto terinspirasi oleh fotografer A. Nah, silahkan aja. Fotografer itu juga merasa senang karena sudah bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman lainnya. Nah, setelah itu teman-teman baru bisa melakukan modifikasi. Jadi tahap yang kedua adalah teman-teman coba memodifikasinya. Jangan dibuat benar-benar 100% persis. Jadi coba ditambahkan dengan variasi-variasi yang sesuai dengan keinginan kita. Poin berikutnya yang mungkin perlu diperhatikan adalah mengenai warna. Nah, di sini warna menjadi satu hal yang sangat penting apalagi buat teman-teman yang sedang memulai bisnis online. Karena ketika kita melakukan bisnis online, warna itu menjadi satu hal yang sangat-sangat sensitif bisa dibilang ya. Karena kalau kita ngomong putih itu kan ada macam-macam. Ada benar-benar putih, ada broken white, nah warna-warna putih lainnya. Nah, itu definisinya itu kadang-kadang suka meleset di dalam sebuah smartphone ketika kita mau belanja online.
oh saya lihat di smartphone saya mungkin kelihatannya agak sedikit putih gading nih gitu ya, broken white. Tapi kok ternyata datangnya putih banget. Nah itu kadang-kadang bisa menjadi masalah dan menyebabkan klaim kepada kita. Jadi buat teman-teman yang melakukan bisnis online sebaiknya hati-hati sekali terhadap color grading ya, karena zaman sekarang kan kadang ada beberapa orang yang ingin banget menampilkan mood warna tertentu, tapi kemudian di dalam editing itu tanpa sengaja kita mematikan sebuah warna yang ada di sana. Nah ketika kita mematikan warna itu ternyata terjadi perubahan warna dari produk aslinya terhadap foto yang kita hasilkan. Jadi ketika dilihat, oh warnanya ini harusnya hijau, kok keluarnya biru gitu. Nah itu memang harus hati-hati sekali pada saat kita melakukan editing. Pemilihan white balance juga menjadi satu hal yang penting ya kalau kita ngomong manusia, di mana di sini ada modelnya. Warna skin tone itu pun menjadi satu hal yang cukup vital, karena kalau misalkan kita bilang skin tone-nya mungkin warnanya agak terlalu kehijauan gitu ya, mungkin orang juga akan ngeliatnya, aduh nih fotonya kok amburadul banget ya, berantakan banget gitu. Jadi orang mungkin agak sedikit kurang percaya karena melihat hasil fotonya kok kayaknya kurang menjanjikan. Poin berikutnya adalah mengenai cahaya. Jadi kalau kita bicara tentang cahaya, sebenarnya kalau foto yang dikirimkan oleh Johannes ini bisa dibilang masih cukup aman karena ini dalam kondisi soft light ya, dimana langitnya kalau saya lihat langitnya bisa dibilang lagi mendung gitu ya, relatif lagi mendung. Jadi pencahayaan ini bisa dibilang cukup aman. Dan buat teman-teman mungkin bisa eksplorasi lagi nih, mungkin pada saat pagi hari atau sore hari di mana matahari datangnya lebih side light. Nah, di sana mungkin kita bisa mendapatkan efek atau warna-warna dan juga kontras yang sedikit berbeda. Kemudian poin terakhir, kalau saya lihat dari data EXIF yang dikirimkan oleh Johannes di sini, ini harus sedikit hati-hati dengan shutter speed-nya. Saya nggak tahu kondisinya ini dalam menggunakan tripod atau handheld, karena kalau saya lihat dari EXIF-nya di sini shutter speed-nya relatif cukup rendah. Jadi yang pertama 1/60 detik, yang kedua adalah 1/6 detik. Dan biasanya kalau handheld kita memang selalu menyarankan untuk di sekitar minimal 1/100 detik. Itu tergantung balik lagi bagaimana setiap orang mampu menahan beban kamera di tangannya. Karena ada orang yang memang tidak begitu, katakan mereka nafasnya cukup pendek gitu ya, jadi tidak terlalu kuat dalam menghandle kamera, apalagi mungkin kalau kamera DSLR dengan lensa panjang mungkin kan agak sedikit lebih berat. Nah jadi ketika dia mengatur shutter speednya itu cukup rendah, akhirnya menimbulkan shake atau getaran pada saat kita memotret. Karena kalau dalam fotografi, apalagi terutama untuk kebutuhan komersil, untuk dagang atau apapun itu, tajam adalah sebuah kunci utama. Jadi itu nggak bisa ditawar-tawar, kecuali kalau teman-teman ingin memotret sebuah foto yang berkaitan dengan fine art gitu, dimana sebuah foto yang blur itu menjadi suatu estetika tersendiri. Jadi kalau di sini saya lihat kalau misalkan memang dari Johannes ingin menyimpan ISO-nya tetap rendah di angka 200, tapi ternyata shutter speed-nya tidak cukup, mungkin dari Johannes bisa menggunakan tripod supaya tidak shake. Tapi juga harus hati-hati terhadap modelnya, karena kalau modelnya juga bergeraknya cepat, otomatis modelnya juga akan mengalami shake atau pergerakan atau menimbulkan detail yang kurang tajam. Nah, setelah itu pilihan kedua, kalau misalkan kita ingin tetap menggunakan handheld, pilihannya adalah dengan menggunakan lampu artificial atau speedlight atau lampu studio bisa juga. Nah, itu pilihan berikutnya. Jadi kalau misalkan tetap kita ingin handheld tapi ingin cahayanya cukup, artinya kita harus menambah dengan cahaya-cahaya artificial. Oke, makasih banget buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di-share bagi teman-teman lainnya yang barangkali membutuhkan informasi ini. Dan juga stay safe everyone. Jangan lupa selalu gunakan protokol COVID-19. See you on the next episode. Bye.